Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, tetap semangat belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan tumbuhan dan hewan. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu mengenai penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 5 sila itu ya, dimulai dari ketuhanan, ada kemanusiaan, ada persatuan, ada permusyawaratan, dan ada keadilan. Dari kelima sila itu ya, dapat kita terapkan atau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi Pancasila itu tidak hanya berupa kata-kata saja, tapi bisa kita terapkan atau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh, sila ketuhanan yang Maha Esa itu berhubungan sama Tuhan. Ya, apa saja yang berhubungan sama Tuhan namanya ketuhanan yang Maha Esa. Contoh, kita harus bersyukur ya. Kita masih bisa bernafas karena kita dibantu tumbuhan, maka kita masih bisa bernafas. Ya, dan lain sebagainya. Ini ada penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ya, kita harus menerapkan sikap sesuai nilai Pancasila, ya. Jadi sikap anak-anak sehari-hari di rumah, di sekolahan, di masyarakat itu harus mencerminkan sila-sila Pancasila ya, nggak boleh melenceng dari sila-sila Pancasila ya. Yang kedua, sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan pada hubungan antar manusia ya, tetapi kita juga harus melakukan hubungan dengan hewan, dengan tumbuhannya. Kita harus saling menyayangi, sama-sama makhluk Allah ya. Kita harus saling menyayangi. Salah satu penerapan sila Pancasila yaitu melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Jadi kalau kalian menemui hewan langka ya, itu jangan diambil lalu dijual ya. Itu lebih baik kita ambil lalu kita masukkan ke kebun binatang atau ke taman safari seperti itu ya. Ya, kalau perlu ditulis bisa ditulis ya. Ada hal-hal penting perlu ditulis ya ditulis nggak apa-apa. Nah ini ada orang hutan ya, ini orang hutan yang ada di Kalimantan ya. Ini masih banyak so. Yang harus kita jaga agar tidak punah ya. Kewajiban kita ya harus menjaga hewan-hewan tersebut agar tidak punah ya. Setelah itu kita mempelajari IPA ya, tadi sudah PKN ya, tentang sila-sila Pancasila. Selanjutnya kita tentang pelestarian tumbuhan. Tumbuhan juga harus dilestarikan agar tidak punah. Caranya gimana? Ya biasanya gimana? Ya dengan cara tidak menebang pohon sembarangan, ya, mengembangbiakkan tumbuhan baik secara vegetatif maupun generatif ya. Harus kita kembangbiakkan tumbuhan tersebut dengan cara ditanam di depan rumah, ditanam di pot, ditanam di kebun, itu caranya ya. Dan melakukan tebang pilih. Jadi kita menebang pohon itu jangan sembarangan, harus dipilih yang tua itu namanya. Nomor 3 ini, tebang pilih ya, nggak boleh anggar nebang ya, harus dipikir dulu. Harus usianya yang tua harus yang boleh ditebang itu ya. Nggak boleh nebang pohon sembarangan. Ya ini ada contoh perkembangbiakan tumbuhan langka. Ini tumbuhan seperti anggrek itu ya, dimasukkan ke dalam botol ya. Namanya itu kultur jaringan ya. Nah, tumbuhan yang dimasukkan di dalam botol itu namanya nih, bukan botol ya, ya seperti botol ya. Saya lupa namanya, ini namanya kultur jaringan ya. Ya, itu ditutup, nah nanti akan tumbuh. Nantilah sekitar beberapa hari nanti akan tumbuh ya. Nanti bisa dibuka sendiri di YouTube nanti bagaimana kultur jaringan itu ya. Gambarnya seperti itu. Ya.
Selanjutnya, ya ini melanjutkan yang tadi yang PKN ya. Yang IPA cukup yang tadi itu tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang PKN ini tentang sila-sila Pancasila. Ya, yuk kita lanjutkan ya. Bagaimana penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, ini contoh gambar seorang anak yang memberi makan hewan. Itu berarti anak tersebut sangat menyayangi ya hewan peliharaannya ya. Itu perlu dicontoh anak-anak ya. Ini ada lima sila ya. Saya perbesar. Yang pertama, sikap menyayangi hewan peliharaan termasuk bukti rasa syukur kita terhadap Tuhan. Itu sila pertama, berhubungan sama Tuhan. Yang kedua, merawat hewan peliharaan. Itu sila kedua ya. Berhubungan sama kemanusiaan. Kalau kita sebagai manusia yang mempunyai hati, yang punya pikiran, ya kita kan seharusnya tidak tega kalau ada hewan peliharaan sakit, maka kita harus merawat. Yang nomor dua. Yang nomor tiga, bangga terhadap beragam hewan yang ada di Indonesia. Ya, nah, sebagai wujud persatuan, sila ketiga kita harus bangga terhadap bersatunya Indonesia. Ya, tidak hanya manusianya saja, hewan juga banyak sekali ya, se-Indonesia ini sangat beragam sekali. Kita harus bangga dan cinta terhadap Indonesia. Yang keempat, berdiskusi untuk membagi tugas merawat hewan peliharaan. Itu sila keempat ya, tentang musyawarah. Diingat-ingat keempat itu bermusyawarah atau berdiskusi. Ya, ini dalam rangka merawat hewan. Yang kelima, membagi tugas merawat hewan dengan adil ya. Jadi sila kelima kan keadilan sosial. Jadi tugas merawat hewan, merawat tumbuhan harus kita bagi ya, anak-anak bagi dengan adil. Seumpama di rumah ada adik, ada kakak, ada orang tua, itu dibagi tugasnya sendiri-sendiri. Ada yang bertugas sebagai untuk menyiram tumbuhan, ada yang ditugasi untuk memberi makan hewan dan lain-lain. Ya, itu harus adil. Sama-sama kita harus bekerja sama dalam rangka merawat atau menyayangi hewan maupun tumbuhan ya. Nah, ini tugasnya. Ini ada tugas terakhir nanti saya kirimkan lewat grup WA ya. Baik, terima kasih. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan lewat WhatsApp. Bisa saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.